Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh berkah ini Allah masih berikan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa kembali bertatap muka, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian rutin kitab Ta'limul Muta'allim. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi, di bawah kolong langit, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menjadi guru bagi seluruh umat manusia. Hadirin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Ta'limul Muta'allim. Namun sebelum itu marilah kita terlebih dahulu membuka majlis kita pada siang hari yang penuh berkah ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada muallif pengarang kitab ini, yaitu Syekh Az-Zarnuji, atas jasa beliau yang telah menyusun menulis kitab ini sehingga ilmunya, barokahnya, manfaatnya sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ini sebagai amal jariah bagi beliau, sebagai amal soleh yang pahalanya terus mengalir bagi beliau hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim, di mana minggu lalu kita sudah membahas bab atau pasal tentang mengagungkan ilmu dan guru. Bagaimana kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengagungkan ilmu dan juga pemilik ilmu yang tidak lain adalah guru itu sendiri. Hari ini kita lanjutkan tema tersebut, masih dalam tema yang sama, di mana minggu lalu kita membahas bahwa salah satu bentuk penghormatan terhadap guru itu adalah menjaga wibawanya, menjaga kehormatan dari guru itu sendiri. Di antaranya, kita tidak boleh berjalan di hadapan guru, tidak boleh duduk di tempat guru mengajar, tidak boleh juga berbicara mendahului guru, dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk penghormatan, pengagungan terhadap marwah daripada guru itu sendiri. Hari ini kita lanjutkan masih seputar tentang bagaimana kita mengagungkan dan memuliakan seorang guru dan juga ilmu yang ia miliki. Langsung saja, wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaku bihi. Dan di antara, Syekh Az-Zarnuji mengatakan, dan di antara cara memuliakan guru, memuliakan ustadz, memuliakan ulama yang mengajari kita ilmu itu adalah dengan memuliakan anak-anaknya dan orang-orang yang berada di seputar dia, yang berada dalam lingkaran keluarga dia. Sekali lagi, salah satu cara di antara cara untuk
memuliakan guru adalah dengan memuliakan anak-anaknya dan juga keluarga atau orang-orang terdekatnya. Jadi kalau kita lihat di tradisi kita di Indonesia, terutama di pesantren, kita seringkali kiai punya anak. Nah, anaknya ini pun juga sangat dimuliakan oleh para santri-santrinya. Jadi tidak hanya kiainya, tapi anak-anaknya yang dalam tradisi NU atau di Jawa itu biasa disebut dengan Gus. Ya, Gus. Itulah kenapa tradisi kita sangat memuliakan, sangat menghormati anak-anak kiai. Karena itulah salah satu bentuk penghormatan kita terhadap kiai kita. Jadi bukan hanya kiainya, tapi anaknya, keluarganya pun wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Kemudian ada salah satu kisah di mana penghormatan terhadap anak kiai ini atau anak seorang guru itu dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah yahki anna wahidan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi. Suatu hari ada seorang guru, seorang ulama yang berjuluk Syekhul Islam, gurunya umat Islam, bernama Burhanuddin. Syekh Burhanuddin ini siapa? Beliau adalah pengarang kitab Al-Hidayah. Yuhka anna wahidan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi. Dikisahkan bahwa suatu hari di Bukhara, Bukhara itu mana? Bukhara itu tempat asalnya Imam Bukhari. Ya, daerah namanya Bukhara. Sekarang kalau tidak salah di Afghanistan. Ya. Bukhara. Nah, di Bukhara itu dulu ada salah seorang ulama besar, di mana suatu hari ulama ini mengajar seperti ini, duduk di dalam satu majelis dan dia menyampaikan pelajaran agama. Wa kana yaqumu khilalad darsi ahyanan wa sa'alu anhu wa yaqulu inna ibna ustadi yal'abu ma'as sibyani fis sikkah. Kemudian di sela-sela mengajar seperti ini, misalkan ini ulama, misalkan saya duduk di sini nih, ulama yang digambarkan ini, ulama besar dari Bukhara, kemudian sebentar-sebentar dia ini berdiri, ya, dia tidak tenang duduknya, sebentar-sebentar berdiri melihat ke jalan, berdiri melihat ke jalan. Kemudian murid-muridnya bertanya, ada apa guru? Kok engkau kelihatan tidak tenang? Sebentar-sebentar duduk, sebentar-sebentar berdiri. Kemudian dia menjawab, inna ibna ustadzi yal'abu ma'as sibyani fis sikkah fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadzi. Ternyata ketika dia mengajar itu anaknya gurunya dulu yang masih kecil itu sedang bermain sama anak-anak kecil lainnya di depan jalan sana. Nah, begitu dia melihat anaknya lewat, maka dia berdiri. Si ulama besar ini, dia berdiri, kenapa? Ta'ziman li ustadzi. Karena aku ingin menghormati guruku. Jadi bukan anaknya yang dihormati, tapi gurunya. Ya, orang tua dari si anak ini. Sebegitunya dia menghormati ustadznya, gurunya. Begitu anaknya lewat, maka dia berdiri sebagai penghormatan terhadap gurunya tersebut, meskipun itu hanya anaknya. Kemudian wal qadhi al Imam Fakhruddin al Arsabandi kana ra'isul a'immah bi Muro wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram wa kana yaqul innama wajadtu hadzal mansab bi hurmatil ustad. Ada juga ulama yang bernama Fakhruddin al Arsabandi. Dia ini adalah ra'isul a'immah bi Muro. Dia ini salah satu kepala ulama, kalau di Indonesia mungkin ketua MUI-nya lah, ya, ketua MUI-nya di daerah namanya Muro. Wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Penguasa saat itu, rajanya saat itu sangat menghormati dia karena ketokohannya, karena kealimannya dan keulamaannya.
Suatu hari dia mengatakan, si ulama besar ini mengatakan, innama wajadtu hadzal mansab bihurmatil ustad fa inni kuntu akhdimu ustadzi al-qadhi Aba Yazid al-Dabusi. Sesungguhnya saya bisa mencapai kemuliaan seperti ini, ya, begitu dimuliakan oleh raja sekalipun, saya bisa mencapai derajat yang seperti ini karena dulu saya memuliakan guru saya, ya. Karena dulu saya menghormati, memuliakan guru saya. Bagaimana bentuk penghormatan dia terhadap gurunya itu? Fa inni kuntu akhdimu ustadi atau akhdumu ustadi al-qadhi Aba Yazid ad-Dabusi wa kuntu akhdumuhu wa atbahu ta'amahu wala akulu minhu. Aku dulu berkhidmah melayani guru saya, ya, dan aku juga memasak untuk guru saya yang bernama Al-Qadhi Abu Yazid ad-Dabusi. Aku menyiapkan makanan untuknya, aku memasak untuknya, dan aku tidak mengambil sedikit pun jatah makanan daripada guru saya itu. Nah, ini kalau dalam tradisi pesantren ada istilah namanya abdi dalam, atau di istilah kerajaan Jogja, keraton itu juga ada istilah abdi dalam. Nah, abdi dalam itu tidak dibayar, tidak digaji, namanya juga abdi. Abdi itu mengabdi, hamba, pelayan. Nah, dalam pesantren, tradisi pesantren juga ada istilah seperti ini, abdi dalam, yang kerjaannya itu ya cuman melayani kiainya, seperti yang dilakukan oleh ulama ini. Dia selama menuntut ilmu itu kerjaannya hanya mengabdikan diri kepada kiainya, memasak untuk kiainya, menyiapkan makanan, dan tidak mengambil jatah untuk kiainya sedikit pun. Sehingga ketika kemudian dia selesai pengabdiannya, kembali kepada masyarakat, dia mendapatkan posisi yang sangat mulia seperti itu. Bahkan dimuliakan oleh penguasa saat itu atau sultan. Nah, ini juga sering kita dengar kisah-kisah kisah-kisah heroik seperti ini di dalam dunia pesantren. Ya. Dulu mungkin sudah pernah mendengar ada kisah begini. Ada seorang santri yang santri ini ketika baru masuk pesantren ini bengal sekali. Sehingga ketika dicampur dengan teman-temannya yang lain, dia kerjaannya berantem, kerjaannya kabur dan lain sebagainya. Sehingga ketika kiai melihat itu, kiainya itu pun memutuskan bahwa sudah, kamu tidak usah belajar bersama teman-teman kamu. Kamu bantu saya di rumah saya, membantu keperluan saya, masak untuk saya, menyiapkan, membersihkan rumah saya dan lain sebagainya. Akhirnya dia pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kiainya tersebut. Sehari-hari dia hanya seperti itu, melakukan hal-hal yang sifatnya bukan akademis. Dia tidak belajar kitab, dia tidak belajar ilmu dan lain sebagainya seperti teman-teman yang lain. Dia hanya mengabdi untuk kiainya. Tapi kemudian pada suatu saat kiainya ini merasa dia harus pulang. Maka diperintahkan si santri ini, kamu harus pulang. Kamu harus pulang. Dia kaget karena dia merasa saya ini belum punya bekal apa-apa, belum punya bekal ilmu apapun untuk mengabdi kepada masyarakat, apalagi mengajari masyarakat. Bagaimana saya harus berhadapan dengan masyarakat, kiai? Sudah, kamu pulang saja. Rupanya apa yang terjadi? Dia perintahkan muridnya itu, kamu begitu sampai depan rumah saya, tutup mata kamu, kemudian melangkah beberapa langkah. Ternyata begitu dia laksanakan perintah gurunya itu, kiainya itu, dia tutup matanya, dia bawa bekal seadanya yang dibawakan oleh kiainya itu, beras dan lain sebagainya. Begitu dia melangkah 3 langkah, ternyata dia sudah sampai di kampungnya. Dan kampungnya itu jauh sekali. Ya, jauh sekali dari pesantren tempat dia mengajar. Dan rupanya begitu sampai di kampungnya, dia tiba-tiba saja
menjadi ulama besar di kampung tersebut. Itu kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan daripada kiainya. Tanpa disadari, si anak ini sebenarnya belajar langsung dari sumber ilmu, yaitu kiainya. Itu yang tidak dia dapat dari murid-murid yang lain. Kalau murid-murid yang lain mungkin tidak setiap hari dia belajar dari kiainya, tidak setiap hari dia mendapatkan didikan langsung dari kiainya. Tapi santri ini setiap hari bertemu kiainya, mendapatkan didikan langsung dari kiainya, bahkan mungkin menyiapkan kitab-kitab yang disiapkan untuk kiainya, sehingga ilmunya itu dia dapat keberkahan itu. Sehingga begitu keluar dari pesantren, dia secara alamiah sudah mendapatkan didikan dari kiai dan dia bisa menjadi ulama di kampungnya itu. Nah, inilah salah satu bentuk penghormatan atau keberkahan kalau kita mengabdi kepada kiai, kepada guru. Ini terjadi. Kemudian Wasyaikh al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Hilwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihadithatin waqa'at wa qad zarahu talamidhuhu ghairu Syekh al-Imam al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnuji. Nah, suatu hari seorang ulama besar yang bernama Al-Hilwani, dia keluar dari daerahnya di Bukhara sana dan dia tinggal di salah satu kampung untuk beberapa hari karena terjadi suatu bencana di Bukhara. Bencana tersebut mengharuskan dia untuk keluar dari kampungnya dan menetap di kampung lain selama beberapa hari. Waqad zarathu talamidhuhu ghairu Syekh al-Imam al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnuji. Semua santri-santrinya ketika dia berada dalam tempat pengungsian itu mengunjunginya, kecuali satu orang yang bernama Abu Bakar Az-Zarnuji itu. Faqala lahu hina laqiyahu limadza lam tazurni. Ketika kemudian Abu Bakar Az-Zarnuji ini mengunjungi dia, maka sang guru pun bertanya kepada muridnya ini, kenapa engkau tidak menziarahiku, engkau tidak mengunjungiku, padahal teman-temanmu semua sudah mengunjungiku. Kemudian Abu Bakar Az-Zarnuji ini mengatakan, faqala kuntu masyghulan bi khidmati al-walidah. Maafkan saya guru, karena saya sibuk mengabdi, saya sibuk melayani ibu saya yang sendirian. Ternyata apa tanggapan gurunya? Qala turzakul umra wala turzaku raunaqad darsi. Sesungguhnya engkau memang diberkahi dengan umur yang panjang, tapi engkau tidak diberkahi dengan kemuliaan ilmu. Bayangkan, alasannya ini sangat masuk akal dan sangat bagus. Dia tidak menziarahi gurunya yang sedang dalam pengasingan, yang sedang dalam pengungsian karena bencana, lantaran alasannya mengabdi kepada ibunya, berbakti kepada ibunya. Tetapi alasan itu pun masih disalahkan sama gurunya. Ya, itu tidak cukup untuk memuliakan guru. Gurunya masih merasa tersinggung karena dia tidak mengunjunginya di saat genting seperti itu dengan alasan mengabdi kepada ibunya. Dia mengatakan turzakul umra wala turzaku raunaqad darsi. Engkau diberikan keberkahan umur yang panjang, tapi engkau tidak mendapatkan kemuliaan ilmu kalau seperti itu. Wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksari awqatihi fil qura walam yantazim lahu ad-dars. Nah, kondisi dia terus seperti itu di tempat tersebut dan dia sampai pada akhir hayatnya tidak bisa belajar dengan baik, ya karena gurunya sudah mengatakan seperti itu. Faman ta'adza minhu ustadzuhu yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bihi illa qalilan. Yang jadi garis penting, garis bawah dari kisah ini adalah faman ta'adza minhu ustadzuhu
yuhramu barakatal ilmi wala yantafi'u bihi illa qalilan. Barang siapa yang menyakiti gurunya, barang siapa yang gurunya sakit hati karena tingkah lakunya, maka dia diharamkan dari keberkahan ilmu, dan ilmunya juga tidak akan bermanfaat kecuali hanya sedikit. Jadi jangan sampai kita itu menyakiti guru, menyakiti ustadz, menyakiti ulama yang mengajari kita ilmu. Karena kalau kita sampai menyakiti mereka, itu tadi akibatnya. Yuhramu barakatul ilmi. Diharamkan baginya keberkahan ilmu. Dia akan dihalangi dari ilmu yang berkah. Tidak akan berkah ilmu yang dia pelajari dan tidak akan bermanfaat. Padahal tujuan kita mencari ilmu itu ya supaya ilmu kita dapat bermanfaat. Ada satu ungkapan, sebuah syair mengatakan, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mualliman. Sesungguhnya innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya seorang guru dan seorang dokter itu tidak akan pernah memberikan nasihat, tidak akan mau memberikan nasihat apabila mereka tidak dihormati. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha, maka bersabarlah engkau dengan penyakitmu, ya. Waqna bijahlika in jafauta mualliman, ya. Maka bersabarlah engkau dengan penyakitmu jika engkau menjauhi sang dokter, dan bersabarlah dan puaslah dengan kebodohanmu kalau engkau menjauhi gurumu. Jadi guru dengan dokter itu sama. Guru itu kan menasehati, dokter pun menasehati. Kalau kita misalnya sakit, pastikan kita pergi ke dokter. Dokter akan bertanya sakitnya apa, kemudian mendiagnosis, baru kemudian memberikan nasihat. Bapak harus melakukan ini, bapak harus minum obat ini. Dinasihati sama dokter, memberikan resep. Tapi kalau dokter ini tidak kita hormati, kita datang kemudian dengan marah-marah, ya tidak dengan baik-baik, gak mungkin dokter itu mau mengasih resep, gak mungkin mau memberikan nasihat yang baik kepada si pasien ini. Demikian juga dengan seorang guru. Kalau guru itu tidak kita hormati, ya tidak mungkin dia akan memberikan nasihat-nasihatnya, memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita bersabar, kita harus bersabar dengan kebodohan kita kalau kita tidak menghormati guru, dan sebagaimana kita bersabar, harus bersabar dengan penyakit kita kalau kita tidak menghormati sang dokter. Sedikit lagi, wa hukiya anna al-khalifah Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ila al-Asmu'i liyu'allimahu al-ilma wal adab, fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifah yasubbul ma' ala rijlihi. Suatu hari dikisahkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid itu khalifah pada masa pemerintahan kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, suatu hari di masa pemerintahan dia ada seorang ulama yang sangat terkenal. Ulama ini ahli bahasa, namanya Imam Al-Asmu'i. Nah, Harun ar-Rasyid ini suatu hari mengutus anaknya untuk bersekolah menuntut ilmu di pesantrennya, di tempatnya Syekh Al-Asmu'i. Untuk apa? Supaya anaknya belajar adab dan sopan santun, supaya belajar ilmu dan sopan santun. Suatu hari Harun ar-Rasyid ini mengunjungi anaknya di tempatnya Syekh Al-Asmu'i. Ketika dia berkunjung di pesantrennya ini, dia melihat Syekh Al-Asmu'i sedang berwudu. Dia sedang membasuh kakinya, dan anaknya yang menuangkan airnya untuk Syekh Al-Asmu'i. Nah,
Fa'atabal al-khalifah al-Asmu'iyya fi dzalika wa qala innama ba'athuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimadza lam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsilu bil ukhra rijlaka. Melihat hal seperti itu, apa yang kira-kira disampaikan oleh Harun ar-Rasyid? Dia seorang khalifah, seorang pemimpin negara, ya, seorang pejabat nomor 1 di kekhalifahan Bani Abbasiyah ketika itu. Dia lihat anaknya sedang menyiramkan air untuk gurunya yang sedang berwudu, yang sedang membasuh kakinya. Apakah dia marah? Betul, Khalifah Harun ar-Rasyid itu marah. Kenapa marah? Marahnya bukan lantaran anaknya ini disuruh-suruh oleh gurunya, oleh Imam Al-Asmu'i, bukan. Justru dia merasa anaknya ini kurang khidmatnya kepada Al-Asmu'i. Dia marah kepada Imam Al-Asmu'i, dia katakan, wahai Imam Al-Asmu'i, kenapa hanya engkau suruh anakku menyiramkan air kepada kakimu? Suruh saja dia menyiramkan air pakai tangan kanannya, sementara tangan kirinya membasuh kakimu. Engkau diam saja. Dia merasa anaknya ini kurang berbakti kepada gurunya. Saya ini, kata Harun ar-Rasyid, mengirim anakku ke sini supaya dia belajar adab. Tapi kalau seperti ini kurang, kata dia. Jadi dia perintahkan anaknya ini supaya berkhidmah lebih baik lagi. Jangan hanya menyiramkan air, tapi basuh juga kaki gurumu itu. Begitu kira-kira. Ini luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, di mana anak-anak sekolah itu ditegur gurunya sedikit saja, orang tuanya marah-marah. Bahkan orang tuanya melaporkan polisi. Anaknya disentil, orang tuanya melapor polisi. Bahkan muridnya sendiri ketika disentil atau mendapatkan teguran sedikit dari gurunya, bahkan ada yang membunuh gurunya. Ini kan naudzubillah, jauh sekali, ya. Padahal dia belajar di sekolah itu tidak hanya belajar ilmu, tapi juga belajar adab. Nah, ketika adabnya sudah tidak ada seperti ini, bagaimana? Ini kondisi yang sangat miris. Maka dari kitab ini kita belajar bagaimana memuliakan guru, bagaimana mengagungkan ilmu dan guru. Contohlah Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, pemimpin negara kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad ketika itu, di mana dalam masa pemerintahan dia Baghdad mencapai puncak zaman keemasannya, tapi dia berani bersikap seperti itu karena memang dia ingin anaknya ini mendapatkan didikan yang baik, mendapatkan ilmu dan adab yang baik. Dia merasa apa yang dilakukan anaknya terhadap gurunya itu kurang. Dia harus mengabdi lebih kepada gurunya tersebut. Kemudian sedikit lagi ya, satu baris lagi. Fayan bagi wa min ta'zimil ilmi ta'zimil kitab. Fayan bagi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitab illa bi taharatin. Dan di antara cara mengagungkan ilmu itu, kalau tadi cara mengagungkan guru, sekarang cara mengagungkan ilmu. Di antara cara mengagungkan ilmu itu adalah dengan mengagungkan kitab. Kitab, buku pelajarannya seperti ini. Apa yang kitab yang diajarkan oleh gurunya itu juga harus dimuliakan. Ya. Fayan bagi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bi taharatin. Hendaknya seorang murid itu sebelum belajar, sebelum mulai pelajaran, sebelum menyentuh kitab yang akan dia pelajari, itu dia harus berwudu. Untuk apa? Memuliakan ilmu. Wa hukiya an Syekh al-Islam al-Imam Syamsul A'imah al-Hilwani annahu qala innama niltu hadzal ilm bit ta'zim fa inni ma akhadtu al-kaghid illa bit taharah. Dikisahkan bahwa Imam Al-Hilwani pernah mengatakan, sesungguhnya saya itu bisa meraih ilmu yang seperti ini karena saya mengagungkan kitab, mengagungkan ilmu. Dan saya tidak pernah mengambil kitab, tidak pernah menyentuh
buku pelajaran yang saya pelajari kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, ini penting sekali. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini masih agak panjang. Jadi intinya adalah begini, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka kalau kita dalam keadaan suci, kemudian menyentuh ilmu, menyentuh buku dan mempelajari ilmu, maka cahaya itu sama-sama akan bertambah. Kita dalam keadaan suci mempelajari ilmu, insya Allah ilmu itu akan cepat sekali masuk ke dalam alam pikiran dan hati kita, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim, dan pada akhirnya bisa menjadi ulama. Itu karena mengagungkan ilmu, ya, mengagungkan guru dan juga mengagungkan ilmu. Nah, jadi mulai sekarang ini adab, ya. Kalau kita ingin belajar, apalagi yang kita pelajari Al-Quran, wudu, ya. Kalau mau baca Al-Quran, wudu. Kalau mau baca kitab, wudu juga. Tolong sampaikan kepada anak-anak kita, kalau mau belajar, wudu dulu. Selain menghormati ilmu, juga supaya ilmu yang kita pelajari itu cepat masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Insya Allah berkah. Baik, demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan minggu depan. Kita tutup majelis kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan dan kita pelajari pada siang hari ini mendatangkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita dan anak cucu kita hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhini wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.